Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ia tersentak, semakin pucat, lalu melihat pada kawan-kawannya yang masih mendengkur, dan tiba-tiba menjerit. "Hei kalian, bangun, bangun!" Ia goncang tubuh mereka satu persatu. Yang seorang menggeliat, yang lain menggerutu. Lantas tidur lagi. Yang ketiga, bangun seraya bersungut-sungut. Ia mendengarkan penuturan orang pertama dengan setengah sadar, setengah mengantuk. Setengah mengantuk pula. Ia mengintai ke ruang dalam, dan apa yang dilihatnya membuat suara bersungutnya semakin menjadi. Lantas itu apa ya? Ejeknya, seraya menunjuk. Yang ditanya, melongakkan kepala ke dalam, matanya seakan mau terloncat keluar. Di atas tikar, di tempat di mana barusan ia melihat hanya ada kain-kain selendang menutup mayat. Ia lihat kain-kain selendang itu memang menutupi sesosok tubuh kecil. Sesaat, ia memandang temannya dengan bingung. Tatap dan seringnya ejekan yang ia peroleh. Puas mengejek, sang teman lantas tidur kembali, tak lupa meninggalkan lompatan. Dasar penakut. Yang diejek sakit hati. Memang ia takut, tetapi ia ingat apa yang pertama kali dilihatnya. Mayat berjalan keluar. Ia pingsan, bangun kembali. Ia lihat ke ruangan tengah yang kosong, lalu membangunkan ke teman-teman yang lain. Dan kini, mayat itu telah ada di tempatnya semula. Mungkinkah? Dan kemana Sumantri? Kemana dukun itu? Ia takut. Tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan kaki gemetar, ia merangkak hati-hati masuk ke ruang dalam. Kain selendang disingkapkan. Itu memang mayat dudung, beku dan dingin tanpa kepala. Seraya memejamkan mata, ia bergerak mundur kembali ke ruang depan, lantas membaringkan tubuh di samping temannya yang telah mendengur kembali. Ia berbaring di sana diam-diam, tidak berani bergerak, apalagi untuk membuka matanya. Di luar rumah, Sumantri bergumam, "Ia sudah ketidur kembali." Kurdi menarik pandangannya. Dengan matanya yang menembus pintu depan terus ke ruang dalam, ke arah kain selendang terhambar, perhatiannya berpindah pada orang yang baru saja membaringkan tubuh lewat kaca jendela, lantas bersungut. "Untung aku berhasil menyesatkan pandangan mereka." Lalu seraya menimang potongan kepala anak kecil di tangan yang satu dan menggenggam telapak tangan kecil dudung di tangan yang lain. Ia melanjutkan dengan perasaan lega. "Kalau tidak, menyempurnakan jasad anakmu ini akan gagal kita lakukan." Mereka kemudian membuka pintu, masuk ke dalam dan berharap orang tadi tidak bangun kembali. Orang itu memang tidak bangun, tidak pula membuka mata untuk melihat apa yang didengar telinga. Suara langkah-langkah kaki membuka pintu rumah. Langkah-langkah kaki orang dewasa, dua langkah-langkah kaki anak kecil. Begitu berbaring, tubuh si kecil duduk, diam tidak bergerak. Waktu menutupkan selendang sampai pertengahan dada mayat. Tangan Sumantri terasa menyentuh tubuh yang beku dan dingin. Tidak lagi kehangatan, tidak lagi gerakan. Sosok tubuh itu memang telah mati. Dengan air mata berlinang, ayah yang malang itu memperhatikan kepala anaknya yang masih terpisah dengan leher. Ia telah mencoba menyatukannya, namun toh masih jelas terlihat garis pemisah berwarna pucat kebiru-biruan diselemaki oleh darah mengering. "Dudung, betapa malang nasibmu, nak," keluh Sumantri, lirih dan sakit. "Apa dosamu sehingga harus engkau yang dijadikan tumbal untuk jembatan terkutuk itu?" Habis berkata begitu, Sumantri menangis terisak-isak. Kurdi menghela nafas. "Sudah," katanya, "ditangisi pun anakmu tidak akan hidup kembali. Yang penting harus kita sempurnakan jasadnya. Untuk itulah
Aku kau minta datang, bukan? Sumantri mengangguk, patah-patah. Kurdi meneruskan. Sudah kita temukan kepalanya. Sekarang tinggal menyempurnakannya. Ketabahan masih diperlukan. Dengan mata basah, Sumantri memandang Kurdi. Apalagi yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan bersemangat. Tak ada. Tidak. Ya, kecuali ketabahan dan hati yang ikhlas. Maksud Bapak? Relakan kematian anak ini. Sumantri menangis lagi, sesenggukan. Dudung yang malang. Isaknya. Mengapa ya? Kau relakan. Lama baru terdengar sahutan. Demi anakku, aku rela. Tidak ada dendam? Sumantri diam. Camkanlah, ujar Kurdi mengingatkan. Tidak ada orang yang bisa kau tuduh. Tidak ada bukti. Anakmu dijadikan tumbal. Orang pasti angkat bau. Mungkin menertawakan. Lantas mengelak dengan alasan toh anak ini bisa mati di mana saja, oleh siapa saja. Hanya kebetulan yang menyebabkan kepala anak ini tertanam di bawah jembatan. Begitulah yang sering terjadi. Apa sebabnya ia mati? Orang tidak peduli. Memang diselidiki, tetapi penyelidikan akan berhenti suatu ketika. Dengan dua kemungkinan. Penyelidikan dihentikan berkat pengaruh jumlah uang. Atau kalaupun si pembunuh ditemukan, hanya ia dihukum. Terpantang bagi seorang dukun mencari tumbal untuk mengakui bahwa ia melakukan pembunuhan itu atas permintaan seseorang. Kurdi berhenti sebentar. Ia memperhatikan Sumantri untuk melihat reaksi ayah yang malang itu. Akan tetapi, perhatian Sumantri hanya tertuju pada bagian tubuh anak yang terpisah. Begitupun, apa yang diutarakan oleh Kurdi jelas terdengar di telinganya. Kurdi yakin akan hal itu, dan dengan keyakinan itu ia melanjutkan. Jadi begitulah, sekali ucapan itu terlontar dari mulut si dukun, ia akan mencelakakan diri sendiri. Orang lain hanya meminta ia agar membantu keselamatan pembangunan jembatan, bukan untuk membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Ada dukun yang minta tumbal, kambing atau kerbau, tetapi ada pula yang menjadikan tumbal nyawa manusia. Sayangnya, pemborong jembatan itu minta bantuan ke alamat yang keliru. Dan jangan lupa, mayat anakmu akan kita sempurnakan bila itu terlaksana. Mana ada yang percaya bahwa kepala anakmu pernah dijadikan tumbal? Sukar membuktikannya. Kecuali bila kau rela anakmu kita makamkan seperti keadaan yang sekarang. Sumantri memperhatikan mayat anaknya lagi dan lagi. Lalu, tidak, anakku harus dimakamkan dalam keadaan yang utuh. Kalau begitu, lupakanlah dendammu dan membiarkan dukun terkutuk itu tidak menerima akibat perbuatannya. Dengus Sumantri tajam. Dukun itu akan menerima akibatnya, percayalah. Bagaimana Pak Kurdi tahu? Bahkan kita tak tahu siapa orangnya. Kurdi memandang mayat Dudu. Anak ini tahu siapa orangnya. Sumantri ikut pula memperhatikan mayat anaknya. Tetapi ya, jasadnya memang jasadnya sudah mati, tidak rohnya. Roh anakku masih hidup. Pengertian yang ganjil membersit di kepala Sumantri. Wajahnya memucat. Lantas dengan suara kering, ia bergumam. Anakku, mau kau suruh membunuh? Kurdi tersenyum. Tipis jawabnya. Anak tidak akan membunuh dengan tangannya sendiri. Percayalah. Bagaimana mungkin? Kalau tidak, tak akan kau memintaku datang. Sumantri menelan ludah. Lalu tercenung, lama, memandangi mayat anaknya. Air matanya menetes pula. Kurdi berkata dengan suara menghibur. Tidurlah sekarang. Ada yang harus kukerjakan. Bila kau bangun pagi-pagi, mayat anakmu sudah dalam keadaan utuh. Aku berjanji. Tuan rumah menatap penunggu jenazah itu, kemudian bangkit dan berjalan masuk ke kamarnya. Menutupkan pintu dengan enggan,
lantas berbaring di samping istrinya, yang rupanya karena letih tubuh dan jiwanya sudah tertidur resah dengan mata bengkak bekas menangis. Sepeninggal Sumantri, Kurti mengeningkan cipta dari pedubaan, mengepul asap menyan dengan baunya yang khas. Berulang kali asap menyan itu ia hirup. Berulang kali pula ia komat-kamit membaca mantra. Sekali tubuhnya tergoncang keras dan keringat menetes ke lantai. Dengan mata liar, Kurti memandang seputar ruangan. Dari mulutnya lepas ucapan membantah. Memang aku yang mengambil anak ini. Tetapi aku tidak bermaksud mencelakakan engkau. Diam lagi. Tergoncang lagi tubuhnya lantas. Terkutuk. Pekerjaan kita memang sama-sama terkutuk. Kita sama-sama pengabdi setan. Tetapi aku tidak pernah mencabut nyawa-nyawa orang yang hidup. Aku hanya mengganggu orang-orang yang telah mati. Dan kau. Ia meludah 3 kali ke udara. Terdengar angin bersiuran kencang. Jendela terembas membuka dan rembulan yang pucat mengintai ke dalam. Ada lolongan anjing keras dan dengus kuda keras. Kurti menggoyang-goyangkan kepala dengan keras, komat-kamit lagi, menambah menyan kedupa. Berpercik-percik apinya. Pakaian yang ia kenakan basah oleh peluh. Demikian pula rambut di kepalanya. Ketika gerakan tubuhnya perlahan berhenti, tatapan matanya terpusat ke kepala yang terpisah dari leher Dudung. Demi kesempurnaan jasadmu, bergeraklah, arwah anak yang tersiksa. Tiada gerakan, tapi ada suara seorang anak, suara bocah yang menangis. Sayup-sayup sampai terdengar dari mulut di kepala Dudung. Suara tangis yang memilukan itu mengaum di seluruh ruangan. Kurti memejamkan mata rapat-rapat. Di kamarnya, Sumantri terlonjak duduk. Di ruang depan, saudara Sumantri yang disesatkan pandangan matanya oleh kekuatan gaib Kurti terbentang lebar matanya, tetapi segera memejamkan matanya kembali seraya mengerang. Celaka, mimpi buruk lagi. Tangis bocah itu mengayuh, kemudian lenyap di bawah angin yang tertiup lewat jendela. Puluhan kilometer letaknya di kampung Sumantri. Seorang laki-laki setengah umur tersentak dari duduknya yang resah. Di atas meja yang ia hadapi terletak sebuah baskom besar berisi air bening. Di dasar baskom terbenam segumpal darah yang telah dibekukan. Darah yang telah beku itu secara berangsur-angsur mulai mencair. Warna air berubah jadi merah dan semakin merah. Permukaan air bergolak seperti digerakkan oleh tangan-tangan yang tak mau diam. Meja sama sekali tidak bergerak. Demikian pula laki-laki setengah baya itu diam di tempat duduknya dengan tubuh tegang. Ia dengar tangis bocah yang sayup-sayup santai. Ia tutup telinga dengan kedua telapak tangan. Namun suara tangis itu malah semakin jelas di telinganya. Ia berteriak marah. Siapa kau yang telah kurang ajar mengganggu tumbalku? Tangis bocah itu lenyap seketika. Orang itu menarik nafas. Celaka, keluhnya. Aku harus memeriksa ke sana. Ia bergegas keluar rumah. Setengah berlari ke kandang, mengeluarkan seekor kuda berkulit coklat kehitaman dengan tubuh yang kurus. Tetapi waktu ia naiki dan pecut, kuda itu berlari dengan keempat kakinya yang kurus, seperti melayang di permukaan tanah. Tiba di dekat reruntuhan jembatan, ia turun dari kuda. Subuh hampir datang. Ketika ia meluncur ke bawah bukit berlari naik kembali, meloncat ke punggung kuda, seraya mencaci maki. Sialan, aku gagal kali ini. Bergegas ia pacu kudanya ke arah perkampungan di mana para pekerja yang akan mulai membangun jembatan keesokan harinya menginap. Sayup-sayup ia lihat kelap-kelip lampu, dan sayup-sayup suara itu kembali memenuhi telinganya. Suara tangis seorang bocah. Ia sudah berhari-hari berkeliling waktu menemukan seorang anak bermain-main sendirian di tengah sawah. Tak jauh dari sebuah perkampungan, anak itu mungkin menemani ayahnya ke sawah, lantas berkeliaran sendirian selagi orang tuanya bekerja. Ia rupanya mengejar seekor kupu-kupu yang bersayap warna-warni. Indah sekali. Kupu-kupu itu ia tangkap, lalu diberikan pada si anak. Mau lebih banyak lagi, nak?
yang lebih bagus," bujuknya. Anak itu mengangguk, tertawa senang sewaktu menerima kupu-kupu yang ia inginkan. Bocah yang tidak ia tahu namanya itu, ia bawa menjauh dari sawah, lalu dinaiki ke atas kuda. Anak itu terkejut, tetapi kuda sudah berlari, tiba di pinggir sungai. Anak yang mulai ketakutan itu ia turunkan. Tidak lagi wajah kebapakan, tidak lagi ucapan bujuk. "Biung." Yang ada hanyalah wajah kejam, kilatan golok yang melayang, darah yang memercik yang kemari. Tubuh bocah yang didorongkan jatuh ke kali, tanpa kepala. Sesaat sebelum kilatan golok itu melayang ke bawah, terdengar suara tangis yang memilukan hati. Kemudian diam, disusul oleh bunyi benda berat jatuh tercebur ke dalam sungai. Celaka, mengapa tangis bocah itu terdengar lagi? Pikirnya selagi maju kuda ke arah perkampungan di mana para pekerja itu menginap. Ia harus membangunkan kepala rombongan pekerja itu secepatnya untuk memberitahukan agar pembangunan jembatan ditunda untuk sementara. Tentu saja, ia tidak boleh mengatakan bahwa ia harus mencari tumbal baru. Katakan saja, harinya yang tidak cocok, perhitungannya agak meleset. Dan suara tangis bocah itu semakin menyai juga. Di antara suara tangis, seolah-olah ia dengar si bocah berkata, "Aku tak mau jadi tumbal, aku tak mau." Dan ketika ia berhadapan dengan pemimpin rombongan pekerja yang bangun tergopoh-gopoh, dari mulut dukun setengah umur itu terlontar ucapan yang oleh kekuatan yang luar biasa di telinganya merupakan ucapan sang bocah. "Cari tumbal anak lain, cari tumbal anak lain, cari." Ucapan sang dukun terputus sampai di situ. Tadi, waktu ia bangun, orang yang berhadapan dengannya adalah mandor para pekerja jembatan. Tetapi bersamaan waktunya dengan ia mengucapkan kata-kata panik di luar kemauannya sendiri itu, tiba-tiba terjadi perubahan. Yang berdiri di hadapannya memang tubuh. Paniknya kian menjadi. Siapa kau?" Ia bertanya, gugup. Wajah bocah di atas leher tubuh si mandor yang tegap perkasa itu menyeringai. Dari mulutnya tidak keluar jawaban, melainkan suara tangis yang sangat mengibah. "Jangan bunuh aku, jangan." Sang dukun bermaksud memusatkan pikirannya. Akan tetapi, mandor yang heran melihat sikap tamu yang membangunkannya subuh-subuh itu telah bergerak dengan perasaan tak senang. Ia maju ke depan untuk menampar laki-laki yang ia kenal sebagai dukun penyelamat bangunan jembatan. Namun kini bersikap ganjil setelah dengan kurang ajar membangunkannya dari tidur yang nyenyak di samping seorang perempuan pelacur. "Jadah!" Ia memaki sambil maju. Konsentrasi pikiran sang dukun buyar seketika. Ia bergerak mundur. "Jangan coba-coba dekati aku," desisnya. Tetapi sang mandor bergerak pula maju. Tak peduli, untuk pertama kali selama sekian ratus kali melakukan pengorbanan tumbal seorang anak, dukun itu benar-benar panik. Untuk pertama kali selama hidupnya, ia menjadi ketakutan. Belum pernah arwah korbannya muncul untuk membalas dendam. Dan sekarang, tubuh laki-laki dewasa berkepala anak kecil yang terus menangis dengan suara mengibah-ibah itu dengan cepat telah berada di hadapannya kembali. Wajah bocah di atas leher yang perkasa itu menyeringai kejam. "Tidak!" jerit sang dukun. Lantas, golok yang senantiasa terselip di balik pinggang berkilap waktu melayang di udara. Kubunuh kau! Kubunuh!" Ia menjerit-jerit seraya mengucapkan goloknya berkali-kali. Sang mandor yang tidak menduga datangnya serangan itu tidak bisa mengelak. Ia terpekik kaget dan kesakitan waktu mata golok menebas salah satu lengan yang tadi terangkat mau menampar dukun itu. Sebelum kesadarannya muncul kembali, mata golok telah menyerang bagian tubuhnya yang lain. Ia terpekik dan pergi keras, meraung kesakitan. Suaranya membahana di subuh itu, membangunkan penduduk, membangunkan para pekerja dari tidur yang nyenyak. Seorang berseru, siapa itu?" Lalu langkah-langkah kaki berlari, disusul. "Hei, apa yang kau lakukan?" Dukun itu memandang orang-orang yang mengerumuninya. Ia tidak mengenal mereka, tetapi ia melihat wajah-wajah mereka yang marah,
panik. Ia menuju ke arah korbannya yang menggelapar di tanah. Anak ini. Ia tidak meneruskan kata-katanya. Yang dilihatnya telah kembali pada wujud semula. Tubuh dan wajah seorang mandor yang sudah ia kenal. Mandor itu melajat-lajat sesaat, kemudian mengembuskan nafas yang terakhir dalam sebuah lejatan yang keras. Ketika tubuh itu telah diam, mati, Dukun memperhatikan orang-orang yang mengerumuninya. Pembunuh! Maki mereka. Lantas mulai bergerak. Sang dukun mundur, seraya mengamang-amangkan goloknya. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Ia mencerca. Atau golokku. Pekerja-pekerja itu ragu, dan sang dukun mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia berlari ke arah kudanya, duduk di atas punggung kuda yang kurus itu dengan sekali loncatan lantas. Iya. Ia pecut kuda itu keras-keras. Binatang itu meringkik. Kedua kaki depannya terangkat ke atas. Lantas waktu menyentuh tanah kembali, keempat kaki kuda itu telah berlari. Hei, ia kabur! Teriak seseorang. Kejam, jangan biarkan dia lepas. Sambung yang lain. Bunuh dia, bunuh! Dimeriahi oleh teriakan-teriakan yang menggema memecah kesepian subuh. Memecah gedang telinga sang dukun yang terus memacu kudanya dengan panik. Tali tegang di tangannya tegang, tidak terarah. Pikirannya kacau oleh kejadian yang ia alami, kegagalan tubal yang ia lakukan, dan pembunuhan yang barusan ia lakukan. Selama ia berlari, di antara teriakan bergemuruh dari orang yang mengejarnya, juga ia dengar suara tangis yang menyayat mengiba-iba. Dukun mengangkat kedua tangan menutupi telinga. Pergi! Pergi! Makinya. Ia pejamkan kedua mata. Pergi! Jangan dekati aku lagi! Pergi! Kuda tunggangannya menggigit keras. Kedua kaki depannya terangkat ke udara. Dukun itu terperanjat oleh ringikan kuda yang tak terhenti. Mata ia bentangkan lebar-lebar, menembus remang-remang cahaya subuh. Mula-mula ia hanya melihat kegelapan. Kemudian, ia lihat jurang besar yang menganga jauh di bawah. Tampak sungai mengalir dengan suara ribut. Cepat kali kekang ia sentakan. Tetapi sentakan itu tidak tepat. Kuda terus bergerak, berputar-putar dengan ditumbuk kedua kaki belakang. Makin lama makin sempoyongan. Dan ketika salah satu dari kaki belakang itu menginjak kayu jembatan lama yang sudah lapuk, terdengar ringikan ngeri dari mulut kuda. Kendali tidak lagi ada gunanya. Bagaikan sebongkah batu gunung besar dan hitam, kuda itu melayang jatuh ke bawah membawa tubuh tuannya. Pekik ngeri, dukun itu menggema di udara, disambut oleh si pongang, memantul dari bukit ke bukit. Kemudian terenggut oleh suara hempesan-hempesan yang keras. Benda besar jatuh ke sungai. Lalu suara air mengalir yang acuh tak acuh. Orang-orang yang mengejar saling susul ke bibir jembatan, memandang ke bawah. Lama baru terdengar gumaman. Manusia biadab, itu telah menebus dosanya. Dari ufuk timur, matahari pagi itu mengintai. Cahayanya putih kekuningan, hangat gemerlapan. Orang-orang bergerak meninggalkan tempat mengerikan itu dengan diam. Tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun juga. Cahaya matahari pagi menjilat sosok tubuh mandor mereka yang tergeletak berlumuran darah. Mereka menggontongnya beramai-ramai masuk ke salah satu rumah. Di rumah Sumantri, cahaya matahari pagi itu masuk lewat jendela. Orang pertama yang meloncat dari tempat tidur adalah Sumantri. Tidak bisa tidur, penasaran, bercampur baur jadi langkah-langkah bergegas menuju ruang tengah. Ia lihat Kurdi masih duduk bersila di samping tubuh mayat anak Sumantri. Penunggu jenazah itu tampak amat letih, pucat dan berkeringat. Ia sedang mengusapkan telapak tangan kanannya ke bagian leher mayat duduk. Setelah itu, ia bangkit, gontai, lalu berjalan ke arah jendela, gontai. Sumantri berjongkok di dekat mayat anaknya. Leher Dudung ia perhatikan. Tidak ada guratan. Yang ada hanya selamukan darah-darah kering. Sumantri mengusap darah kering itu, lalu memperhatikan dengan tajam. Kepala anaknya telah bersatu dengan leher, bersatu seperti tidak pernah berpisah sebelumnya.
bahkan sama sekali tidak meninggalkan bekas diperlakukan dengan tajam. Anak itu terbaring dalam keadaan mati, seolah-olah terbaring dalam keadaan tidur yang nyenyak dan nyaman. Ada senyum halus di bibir sang anak. Tersenyum. Sumantri memeluk tubuh mayat itu, menangisinya dengan suara terseduh. Orang-orang lain di rumah itu bergegas masuk mendengar tangis Sumantri. Mereka berkerumun di seliling mayat. Istri Sumantri menjerit, "Anakku, anakku sayang." Lantas memeluk anaknya, meratap, terus pingsan. Orang yang tadi malam melihat mayat Dudung berjalan, melongo sesaat. Lalu, "Apa aku bilang? Aku tidak bermimpi. Dudung memang keluar untuk mengambil kepalanya." Gumam bergaung di ruangan itu, bercampur tangis. Sumantri menoleh pada sanak keluarganya, mendesah haru. Jangan ada lagi yang menganggap Dudung mati dengan kepala berpisah dari badannya. Anak ini mati sempurna, mati wajar. Harap kalian camkan. Dan ia menangis pula, tersendat-sendat. Sekilas, matanya menangkap sebuah bayangan tubuh di jendela. Kurdi tersadar di sana. Lengan kirinya teracung ke udara, menyambut terbitnya matahari pagi. Hati-hati. Tangan kanannya membuka pembungkus dari daun kelapa muda pada bagian luka di urat nadi di lengan kiri itu. Sumantri tidak terlalu jauh untuk bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika pembalut dari kelapa muda itu terbuka. Sempat ia lihat bekas luka oleh goresan pisau cukur. Luka itu dicium oleh cahaya matahari. Mengadur lalu sirna pelan-pelan. Ketika Kurdi menarik tangannya dari luar jendela, tidak lagi bekas luka di lengan kirinya. Ia tersenyum puas, memandang ke arah kuda. Kereta serta anjingnya di luar. Anjing itu menggonggong, lembut. Kuda itu mendengus, lembut. Dan kereta itu bergerak ke arah pintu depan. "Sudah waktunya aku pulang," gumam Kurdi ke arah Sumantri. Di bawah siraman matahari pagi, kereta kuda itu bergerak sepanjang jalan berkampungan demi berkampungan, diikuti pandangan orang-orang yang kebetulan melihatnya. Kereta kuda yang aneh, dengan sebuah peti mati di bak belakang, kuda besar yang hitam legam, serta anjing bertubuh seram, berlari-lari di sampingnya dengan lidah terjulur-julur keluar. Kurdi memegang tali kekang seenaknya saja. Ia biarkan kuda berjalan tanpa bantuan. Betapa inginnya ia tidur, istirahat yang panjang. Kurdi amat letih. Pekerjaan mencari kepala anak itu tidaklah sukar. Yang sukar adalah menyempurnakan jasadnya agar utuh seperti semula. Ia harus berjuang melawan pengaruh gelap. Selama pemusatan pikirannya meminta bantuan kepala Dudung, mengalahkan kekuatan dukun yang telah memenggal kepala itu putus dari lehernya. Dan ketika kepala itu akhirnya tidak mengeluarkan suara tangis lagi, ia tahu pengaruh yang mengitari dirinya telah lenyap. Dengan beberapa kali usapan, leher dan kepala itu telah bersatu, utuh. Benar-benar pekerjaannya meletihkan. Setelah didahului oleh rasa kecewa yang tak tertahankan. Iya, betapa ia kecewa. Arwah Ningsih Sumarni bangkit dari kuburnya. Kurdi tahu arwah itu telah berhasil melaksanakan niatnya. Akan tetapi, arwah Ningsih Sumarni tidak mau kembali masuk ke dalam kubur. Betapa Kurdi sangat kecewa. Waktu dalam pemusatan pikiran di sebelah kubur yang terbongkar hebat itu, ia dengar suara cekikan Sumarni. "Kembali, aku tak bisa. Waktu itu, Kurdi masih berusaha membujuk. "Demi kebaikanmu, Marni, kembalilah." "Tidak, aku tidak bisa kembali. Bumi tidak menerima aku, manusia pengabdi setan." "Tidak mengertikah kau? Bumi tidak menerima jasadku. Mereka akan segera menguburkan jasad kekasihku. Tetapi aku tahu, bumi pun tidak akan sudi menerimanya. Aku tidak mau membiarkan ia terkatuk-katuk sendirian. Aku akan ikut dengannya, berkelana di alam yang penuh kegelapan ini. Kami orang-orang yang dikutuk. Tahukah kau? Kami orang-orang yang dikutuk. Kami kawin, masih kami sadar bahwa kami adik kakak satu susu. Bumi tidak mau menerima orang-orang terkutuk seperti kami." Suara Marni berbaur dengar tangis yang memilukan.
Kami tidak menyesal, karena kami saling mencintai. Dengarlah, laki-laki pengabdi setan. Kau telah menodai tubuhku. Kau telah menjamah perempuan yang bukan hakmu. Kau telah melakukan apa yang hanya berhak dilakukan suamiku atas tubuhku. Ingatlah ini. Kami akan kembali pada suatu saat. Kami akan melawanmu, membalaskan sakit hatiku. Suara Ningsih Sumarni tertawa nyengkiki, membuat bulu roma Kurdi berdiri. Ia tidak pernah mengenal takut. Tetapi pelanggaran yang dilakukan Ningsih untuk segera kembali masuk ke dalam kubur membuatnya harus berhati-hati. Semenjak saat itu ia tidak pernah bisa merasa tentram lagi. Runtuknya di antara derak-derak roda kereta. Mengapa harus kupikiran benar? Mungkin ia tidak kembali memang karena bumi tidak sudi menerima orang berdosa seperti itu. Lalu ia sentak tali ke kang kuda. Matahari sudah sepenggalah langit ketika kereta mayat yang dikendarai Kurdi masuki mulut sebuah desa. Dengan mata setengah mengantuk, ia melihat beberapa orang penduduk tergopoh-gopoh berjalan ke arah sungai yang mengalir di pinggir jalan desa itu serta membatasinya dengan desa lain. Dari desa yang bersebelahan Kurdi juga melihat beberapa orang penduduk berlari-larian melalui sebuah titian bambu ke tempat yang sama. Mula-mula Kurdi acuh tak acuh. Paling-paling ada anak tenggelam. Ia berkesimpulan. Mereka sudah cukup banyak untuk menolong. Dan betapa berat rasanya kantuk yang menggantung di kelopak mataku. Ia sentakkan tali ke kang kuda. Binatang berulat hitam legam itu mendengus keras. Kepalanya bergerak ke samping, seolah memperhatikan majikannya. Enggan. Kaki kuda itu bergerak maju. Dari mulutnya yang berbuih, beberapa kali terdengar hendusan-hendusan keras yang tidak berkeputusan. Kau tentu sudah letih. Rungut Kurdi ditujukan pada kudanya. Sabarlah, tidak sampai 5 km lagi, kita akan segera tiba di rumah. Anjingnya berlari-lari kecil di samping kereta. Tiba-tiba melolong halus. Kurdi mengenyitkan dahi. Itu bukan kebiasaan si hitam bermata kemerah-merahan itu. Dengan lidah terjulur-julur keluar, anjing itu berlari bukan lurus ke arah menuju jalan yang membelah desa, akan tetapi justru menyimpang ke arah orang-orang. Semakin banyak berlarian ke pinggir sungai. Kurdi bermaksud manggil anjingnya kembali. Waktu salah seorang dari yang berlari-lari itu keluar dari kelompoknya dan bergegas ke arah kereta yang berhenti tanpa dihendaki Kurdi. Ingin dipecut ke rupanya, geram Kurdi kepada kudanya. Namun pecut itu tidak sempat terangkat karena orang tadi telah berada di samping kereta. Ia adalah seorang laki-laki tua dengan muka keras dan hitam dipanggang matahari. Belangkon menutup kepala orang itu sampai batas pertengahan dahi yang kulitnya sudah berlipat-lipat. Kebetulan, seru orang itu begitu ia berhadapan dengan Kurdi yang masih duduk dengan kesal di atas kereta. Kebetulan sekali kau lewatnya, Kurdi. Kurdi memperhatikan jenggot yang sudah ubanan di dagu lancip orang itu dan mencoba tersenyum seramah mungkin. Apa yang terjadi, Pak Suryo? Tanyanya. Ada mayat terdampar di pinggir sungai. Oh, cetus Kurdi seraya tengah ada menatap langit. Hari masih belum begitu siang. Saya kira waktu untuk mengurus dan menanam mayat itu cukup banyak. Bukankah kalau cuma itu soalnya? Si orang tua memotong cepat-cepat sambil mengusap-usap jenggotnya yang menjuntai sampai ke batas dada. Aku tak perlu mencegahmu pulang, meskipun kulihat kau sudah ingin mengukur alas tempat tidur. Orang tua yang dipanggil Pak Suryo oleh Kurdi itu tersenyum kecil. Ketahuilah nak Kurdi, penduduk desa ini tidak ada yang merasa kehilangan. Juga desa tetangga di sana. Ia menunjuk ke seberang sungai. Kurdi menghela nafas. Jadi mayat itu terbawa hanyut dari desa lain. Benar, dan itu pun tak perlu kita persoalkan. Andai kata mayat itu mayat orang biasa. Orang biasa? Kurdi mengenyitkan dahi. Maksudku, kami mengenalnya dengan baik, seperti kami mengenal diri sendiri.
Ia bernama Patimani. Tak pernah bertanya soal nama orang yang ada di tampungnya. Apa pekerjaan orang itu di masa hidupnya? Dukun. Melihat sinar Pak Suryo yang gusar, saya bisa menduga tentunya orang itu penganut ilmu hitam. Kurdi menghela nafas sekali lagi, panjang dan pasrah. Baiklah, ia melanjutkan seraya meloncat turun dari atas kereta. Saya bisa membayangkan betapa orang-orang di sini tidak menyukai orang itu selagi hidupnya dan membenci orang itu setelah kematian merenggut nyawanya. Tepatnya, tidak seorang pun yang sudi untuk mengurus mayatnya. Timbal orang tua itu seraya berjalan mendahului Kurdi ke arah orang-orang berkerumun beberapa ratus meter dari jalan desa. Kurdi menepuk-nepuk punggung kuda sambil bersungut-sungut. Jadi ini sebabnya kau memaksa kereta berhenti, Ia kemudian berjalan mengikuti orang tua itu ke pinggir sungai. Dari jauh, anjingnya yang hitam legam dengan matanya yang kemerah-merahan, serta lidahnya yang berlendir, lari menyosong. Setelah dekat dengan Kurdi, kedua kaki belakang anjing itu merapat dengan posisi merendah, menjepit ekornya yang melingkar di bawah perut. Sesaat Kurdi tertegun. Sikap ganjil yang diperlihatkan anjing itu jelas merupakan suatu pertanda buruk. Ia mencoba mengerti arti gangguan halus dari pandangan mata sahabatnya itu. Namun suara hiruk pikuk di pinggir sungai telah menyita perhatiannya. Orang-orang menyisi memberi jalan. Waktu Kurdi dan Mbak Surya tiba, sesosok tubuh terlentang di rembutan yang basah. Ia berkaki panjang. Celananya di bagian lutut robek besar, memperlihatkan kulit yang memar dan tulang yang tersembul keluar. Putih seperti salju di antara warna merah hitam-hitaman. Darah beku. Memar yang mengerikan terdapat hampir di sentrum bagian tubuhnya yang lain. Yang membuat kerumunan orang itu tidak berani terlalu dekat adalah posisi tubuhnya. Orang yang telah menemukan mayat itu telah menyeretnya dari pinggir sungai di mana mayat terdampar. Karena ia tahu, tentu mayat itu telah dibalikan. Jelas kelihatan, mayat itu seolah-olah merangkak ke pinggir sungai dan berusaha menjakar rumput untuk naik. Kedua tangannya berkembang dengan jari jemari, ditempel rumput dan lumpur, seakan ingin mencakar langit di atas mereka. Yang paling menakutkan adalah wajah mayat itu, pucat kebiru-biruan, kaku dan memar di sana sini. Kedua tulang pipinya, reka berdarah yang sudah membeku, demikian pula dagu, bibir sobek membeliarkan gigi kuning, kehitam-hitaman yang mencuat dari dalam gusi. Hidung remuk, tetapi ajaib, kedua belah matanya masih tak utuh. Sepasang mata itu terbelalak lebar. Tidak ada cahaya sama sekali di pasang mata itu. Akan tetapi, Kurdi merasakan jantungnya berdenyut. Mata itu seperti menatap lurus ke mata Kurdi, menuduh. Kurdi mengertipkan matanya sendiri, menarik nafas berkali-kali, lantas meludah ke tanah. Juga berkali-kali. Kau juga mengenalnya? Tanya Pak Suryo. Kurdi manggut-manggut, sahutnya. Siapa yang tak mengenal Ki Sanjay ini? Ia bisa membuat perempuan jelek tambah jadi cantik di mata orang lain yang diingini. Bisa menjadikan orang yang sehat dan segar tiba-tiba saja sakit, bahkan mati. Aku jarang bertemu dengannya, tetapi sudah sering mendengar tentang sepak terjangnya. Sebenarnya aku tidak suka mengantarkan mayat ini pulang ke rumah keluarganya. Orang-orang yang berkerumun bergumam dengan suara menggaung. Pak Surya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gaung itu lenyap serentak, seperti debu tertimpa hujan. Kami tahu nak Kurdi sudah dekat ke rumah, ujar Pak Surya. Desa Kisanja setengah hari berjalan dari sini. Memang suatu siksaan. Tapi nak Kurdi, tak bakalan seorang pun penduduk desa ini yang sudi memakamkan mereka dihuni oleh Kisanja. Juga demikian desa-desa di sekitar sini. Jadi tak ada jalan lain. Mayatnya harus dipulangkan ke keluarganya, atau kita buang kembali ke sungai. Saya tahu nak Kurdi tak tega untuk melakukan hal yang terakhir. Kurdi menggelengkan kepala. Katanya lesu. Bukan itu maksudku.
Mata Kisanja ini benar-benar tidak kusukai sama sekali. Orang-orang bergumam lagi, ramai. Baiklah. Akhirnya Kurdi berkata dengan suara dikeraskan untuk menenteramkan orang-orang itu. Aku bersedia mengantarnya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.